tentang pelima, ya itu 6 dimensi pembelajaran tuh. Memang itu mudah saja kita karena sudah diagukan melalui lagu Profil Pancasila tuh. Nah, tapi sudah bukan diganti tapi dikembangkan menjadi 7 pembiasaan. Tuh, itu yang kita terapkan di sini menurut kurikulum merdeka. Nah, itu tentang capaian pembelajaran ini kan sebagaimana tadi ada capaian pembelajaran itu sebagaimana tadi katakan bahwa pasti A, kalau kelas 1 2 itu pasti A. Jadi yang tujuan capaiannya itu yang ditekankan adalah ya menyimak kalau kita fokus pada bahasa. Karena kalau di fase A itu yang mata pelajarannya itu bahasa dengan berhitung utamanya. Untuk yang kemudian untuk yang dipegang guru kelas dengan PKN atau pendidikan Pancasila itu, dan kemudian SPDP. Kemudian kalau muatan lokalnya itu kita berikan pada anak honor, kemudian agama dan olahraga itu sendiri. Dan itu pun yang dimaksud tadi tentang capaiannya, ya itu tadi. Kalaupun ada tentang dalam menghitung, dalam matematika ya pastinya pengenalan angka sampai 1000 ada pasti angka. Jadi untuk menyusun kita sudah punya patokan dalam sini. Kita punya buku panduan. Jadi tidak ada ribetnya. Sudah ada semua ini capaian pembelajaran. Untuk bahasa. Jadi memang kurikulum merdeka sekarang bagi saya sendiri tidak ada ribetnya karena sudah ada kita sudah diberi buku panduan. Jadi tidak ada tantangan. Bukan tidak ada tantangan, tapi dalam menyelesaikan tantangan itu tidak ada ribet kalau kita mau berusaha. Jadi bukan tidak ada tantangan, pasti selama kita berproses selalu ada tantangan. Tetapi tantangan itu bisa kita lalui selesaikan sepanjang kita mau. Jadi kalau setiap mata pelajarannya apakah dibuatkan mau di ya masing-masing mata pelajaran? Ya memang harus ada buku pelajaran. Tapi kadang kita juga kalau melihat ini sudah ada buku panduan, ya sudah terperinci di bawah. Jadi untuk karena memang kerepotan juga kalau memang disarankan untuk selalu membuat modul pembelajaran karena itu terperinci karena memang harus ada juga khusus masing-masing dari modul pembelajaran. Tapi kalau kita memang kita didesak oleh waktu, maka ya kita sudah ada punya kekuatan. Memang harus ada modul pembelajaran ada modul. Ya, karena kita tidak punya waktu, bukan tidak punya waktu, tapi kadang kita karena banyak kesibukan seperti ini, kita diberi kesibukan karena gratis, jadi kita sudah mengatakan ya masih penting kita sudah punya pengembang, maka kita memulai itu membuat modul karena dari itu modul sudah ada sebenarnya di dalam laptop. Kadang kita juga untuk melihat itu. Jadi sarananya juga harus ada laptop tapi itu gambar saja. Jadi memang untuk persiapan dalam mengajar itu harus itu semua ada. Sarana yang paling penting itu masa kini ya itu harus ada laptop, ada fokus, jadi memudahkan kita mengajar itu yang membantu kita mengajar pasti laptop, fokus.
tapi bukan berarti kelas 2 tidak lebih membutuhkan itu. Tapi kalau kita sekarang lihat kondisinya, karena fokus kita pada membaca, biasanya kita melakukan lebih parsial, artinya lebih pendekatan pada anak-anak sampai dulu. Misalnya kita bimbing satu-satu dalam pembelajaran. Nah, seperti di kelas saya di sini masih ada 2-3 orang yang belum bisa membaca. Jadi terkadang di sini saya lakukan, saya beri lakukan untuk bisa saya capai itu. Misalnya ini dalam masa semester ini, saya target untuk dalam 1 semester awal ini, semester 1 semua sudah harus bisa membaca. Tapi itu tantangannya memang, karena memang ada anak yang sangat sulit baca, ada apa. Tapi itu tidak, itu harus kita lalui. Nah, apa cara saya kelompokkan. Jadi ada yang saya untuk yang sudah saya anggap lancar, ada saya beri di kelompok A, kemudian di kelompok B yang masih 1/5 yang bisa dibaca, dan yang sangat belum mampu membaca. Dan itu baru 3 suku kata, belum 2 suku kata. Itu tantangannya sekarang sih, tantangan saya yang masih belum bisa membaca. Masih ada 2 orang yang belum. Jadi setelah itu, kalau saya ada yang saya anggap bisa, saya pindahkan ke kelompok. Begitu cara saya menghadapi ini anak yang belum bisa membaca. Memang pasti harus tetap membacanya, bisa. Tapi kita juga harus melihat bagaimana potensi anak. Dan karena memang sekarang itu kan di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi yang dikatakan anak bodoh, tidak ada. Tapi kita harus lihat perbedaannya, karena memang ada anak yang bisa langsung bisa membaca, tapi dia tidak bisa menulis. Tapi bisa menulis tapi kurang membaca. Jadi kita itu lihat potensinya anak, bukan berarti dia bodoh, tapi kita lihat potensinya. Ya, kemarin itu memang K13 tidak ada, tapi ya belum dipatenkan barangkali begitu. Memang sudah ada kita kabar-kabar yang kita sering dengar bahwa akan diulangi lagi masa lalu, ada yang tinggal kelas. Tapi ini belum kita lalui, diambil, kita masih naikkan, karena memang itu tadi ada fase A, B, C. Kalau di fase A harus itu tuntas harus tuntas membaca. Tapi kita bisa lihat potensinya anak. Karena ada yang lancar menulis tidak bisa membaca. Tapi harus kita berpikir mengarah ke sana bahwa ini pasti anak ini bisa. Nah, lalu kita harus juga punya kebijakan. Kita harus tahu bahwa anak ini pasti bisa dengan melihat dia bisa menulis walaupun dia tidak bisa membaca. Bisa membaca tapi dia tidak bisa menulis. Kita harus beri kebijakan bisa kita mainkan. Kenapa? Kita melihat sekarang ibu anak yang tidak melihat anak karena dalam kemudian itu anak nakal, tidak. Dia tidak nakal, jadi itulah dia punya karakter. Karena memang berbeda-beda kita punya karakter. Ya, jadi bagaimana kita membawa anak dengan memahami karakternya. Kalau saya mengajar di sini sudah mau masuk 14 tahun, ya sudah 14 tahun. Jadi kalau di tempat selama saya 10 tahun. Kalau ini mengajar tipikal kelas B, baru saya ini baru 2 tahun, baru 2 tahun baru. Awalnya saya dulu di sini, waktu pertama saya masuk di sini kelas 2. Karena mendekat kelas 5 dulu, saya awali kelas 2. Sampai saya beritahu kelas 5 baru saya saya seperti ini diminta pada anak-anak lain yang di bawah kami, yang baru masuk sehingga kami
untuk lebih memberikan pembelajaran kan di kelas tinggi materinya agak tinggi tuh, jadi kita membawa ke sana supaya menjadikan dia mereka pembelajaran karena kami hanya membutuhkan kita apa seri artinya di sini seri ya.